Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, kembali lagi bersama saya Ade Maulana, Air Engineering PT Dwi Mitra Teknindo. Oke teman-teman semua, saya kebetulan sedang berada di salah satu proyek pabrik farmasi yang cukup terkenal di Indonesia gitu ya. Saya tidak sebutkan namanya gitu ya, intinya ini adalah pabrik yang cukup besar dan kontribusi terhadap negara juga sangat besar, khususnya terhadap suplai produk-produk farmasi ya, produk-produk obat untuk mensuplai rumah sakit. Oke teman-teman, di sini PT Dwi Mitra seperti yang disampaikan tadi teman saya ya, Dandi ya, rekan saya, bahwa di sini kita memasang sistem HVAC untuk kebutuhan fasilitas produksi, di mana tuntutan ruangannya adalah dia minta temperaturnya terkondisi ya, rendah. Kondisi temperaturnya juga bisa dilihat teman-teman. Di sini di settingnya sekitar 22 derajat Celcius gitu ya. Kemudian RH-nya didesain under 40% atau range dari 30 sampai dengan 40% ya. Kemudian tekanan ruangannya juga dibuat negatif gitu ya. Jadi ini adalah sistem yang sedikit unik. Kenapa? Karena kita melakukan proses cooling dehumidifikasi gitu ya. Jadi output yang dibutuhkan dari sistem ini adalah dingin iya gitu ya. RH-nya dikontrol juga iya, dan tekanan juga harus negatif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa membuat ruangan negatif itu lebih sedikit challenging atau sedikit sulit ketimbang kita membuat ruangannya positif gitu ya. Walaupun challenge itu ada, kami dari PT Dwi Mitra Teknindo tentu sangat mudah untuk mengatasi itu dan memberikan solusi kepada Anda. Oke, jadi teman-teman semua, saya akan perkenalkan sistemnya seperti ini. Mohon dibuat ya, di zoom gitu ya. Oke, jadi di sini kita punya ada AHU post cooling gitu ya. AHU post cooling sectionnya ada mixing box, ada pre filter, ada medium filter, kemudian ada cooling coil, ada blower plug fan, dan ada HEPA filter. Di AHU sini nanti kita akan sama-sama lihat fisiknya. Di sini dilengkapi dengan beberapa instrumen untuk DPI seperti dalam video saya sebelumnya, ada differential pressure indicator. Ini untuk pre filter dan medium filter gitu ya. Kita gabung di sini, kita bisa tahu nilainya sekarang sekitar ya 87 Pascal. Ini relatif sangat bersih gitu ya. Kemudian di sini kita ada juga manual atau magnehelic manual atau pressure differential indicator manual. Nanti kita bisa lihat sama-sama di unitnya. Tapi yang dimunculin di sini adalah transmitter atau ya digital untuk menarik kondisi aktual differential pressure di sana. Kemudian ada HEPA filter, di sini juga sama, ada instrumen untuk membaca berapa besar tekanan differential pressure yang ada di AHU, ya sekitar 123, 121 Pascal gitu ya. Kita juga lengkapi dengan velocity meter yang kemudian dikonversi dikali dengan luas penampangnya sehingga didapat konversi nilai ya secara otomatis di PLC menjadi kubik meter per hours gitu ya. Sama ada return sama supply, kita lengkapi dua sensor ini itu ya. Oke, teman-teman juga bisa lihat kita ngondisiin 3 ruangan. Istilah ruangannya ada ruang stripping, ruang filling, ruang tableting gitu ya, teman-teman. Di sini parameternya bisa teman-teman lihat semua parameter yang diminta achievable, tercapai gitu ya. Ruangannya negatif ya, RH-nya juga tercapai, temperatur juga tercapai. Oke, ini adalah menggambarkan proses ducting gitu ya, teman-teman. Ini ada return, ini ada supply masuk ke 3 ruangan. Semua sistem sebelum masuk ruangan kita lengkapi dengan volume damper, walaupun ini manual gitu ya teman-teman. Oke, kita juga punya satu sistem tarikan ducting keluar jalur sistem kita yang disebut dengan RFU. Ya, RFU itu adalah return fan unit. Fungsinya untuk membuat ruangan tetap balance posisinya negatif gitu ya, tanpa mengurangi esensi variabel atau parameter lain. Kita juga punya dehumidifier teman-teman. Dehumidifier kita itu menggunakan desiccant type gitu ya, dengan proses reaktivasi atau regenerasinya menggunakan steam gitu ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya berdasarkan item by item di unit gitu ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini overview-nya gitu ya, bisa lihat kondisi ruangan, kondisi unit, kemudian kondisi dehumidifiernya. Kemudian kita bisa lihat juga semua properties udara yang tercapai di dalam ruangan tersebut gitu ya. Oke. Kemudian ini kalau misalnya kita masuk ke menu-menu seperti alarm, kita bisa muncul menu alarm, AHU juga muncul. Overview itu kondisi set point per ruangan gitu ya. Jadi nanti ketahuan dibuat di berapa set pointnya.
sekarang kita buat set point kita 22, RH-nya 41. Dan semua achieve gitu ya. Ini paling paling tinggi 38,3 dan status MP-nya buka 100%. AHU kita ini adalah sistemnya adalah chill water system dengan dilengkapi 3-way valve dengan motorized variable type gitu ya. Jadi kita nge-trigger temperaturnya berdasarkan temperatur heater, lalu nanti men-trigger motorized valve untuk menutup membuka sesuai dengan kondisi temperatur di dalam ruangan. Kalau dia tercapai nutup, kalau dia belum tercapai dia membuka, dan buka tutupnya secara variabel gitu ya teman-teman. Ini adalah overall tentang sequence control yang kita punya, dan ini adalah karya dari Dwi Mitra Teknindo secara langsung gitu ya. Oke, itu adalah panel sistem atau panel sequence untuk menggabungkan antara dehum, kemudian AHU dan semua instrumen yang ada dalam sistem. Kita menggunakan kontrol panel dari Siemens ya, akses part-partnya dari Siemens, tapi untuk build kontrolnya itu pure dari kita semua, dari PT Dwi Mitra Teknindo. Oke teman-teman, saya lanjut ke satu hal lain gitu ya, yang lebih aktual. Tadi saya sampaikan sequence kontrolnya. Jadi di sini saya akan menyampaikan ini adalah pemipaan CHWS, CHWR ya. CHWS itu chill water supply ya. CHWR itu adalah chill water return. Nah, kalau AHU chill water ya, kalau sistemnya pendingin, maka CHWS-nya itu adalah di bawah ya. Ini adalah CHWS, chill water supply. Ini adalah tarikan pipa yang kita tapping dari jalur existing gitu ya. Kita tapping dari jalur existing, kemudian kita lengkapi manual valve gitu ya, atau service valve. Fungsinya adalah untuk menutup atau membuka sesuai kebutuhan kita gitu ya. Itu dari sana kita tapping, kemudian kita koneksi masuk di CHWS ini, jalur bawah. Ini CHWS. Nah, CHWS ini fungsinya untuk mengirimkan air yang sudah didinginkan chiller dari mainland CHWS gitu ya, masuk ke sini. Kita bisa lihat teman-teman, mari kita ke sini, kita bisa lihat kondisi temperatur inletnya sekarang. Kondisinya ada di kisaran sekitar 12 derajat Celcius gitu ya. Dengan 12 derajat Celcius saja RH kita cukup tidak terganggu karena menggunakan sistem desikan dehumidifier gitu ya. Nah, ini adalah thermostik gitu ya. Jadi thermal stick atau thermometer stick, fungsinya untuk mengetahui temperatur air di dalam sistem berapa derajat. Ya, kemudian di sini juga kita bisa melihat instrumen untuk melihat tekanan kerja untuk fluida air di dalam sistem ya, atau water dalam sistem. Kurang lebih CHWS-nya ada di 5 bar ya teman-teman, 5 bar pada kondisi 12 derajat Celcius. Loh, kok bisa 12 derajat Celcius tapi aman gitu ya? Tetap aman. Kenapa? Karena sistemnya kita mendinginkan udara yang memang sudah kering, bukan mendinginkan udara yang memiliki kadar moisture yang tinggi teman-teman. Oke, ini adalah CHWS dan pasti posisinya ada di bawah. Ya, posisinya selalu di bawah gitu ya. Kalau steam itu posisinya dari atas masuknya, inletnya. Kalau chill water itu pasti dari bawah gitu ya. Kalau ada pemasangan yang dari atas mungkin bisa saja, tapi sedikit keliru karena itu berkaitan dengan kontak koefisien faktor atau kerja atau efektivitas kerja untuk menentukan performa cooling coil nantinya. Oke, teman-teman bisa dilihat juga di sini ada 5 bar gitu ya, hampir 5,5 lebih sedikit ya. 5 bar, kemudian di sini juga ada pressure juga gitu ya untuk mengetahui delta tekanan in dan out. Fungsinya apa kedua barang ini gitu ya? Fungsinya kita bisa mengetahui kalau tiba-tiba ada penyumbatan di dalam sistem gitu ya, karena airnya kotor, karena ada lumut dan lain sebagainya, sehingga nanti tekanannya akan memiliki delta yang cukup jauh, atau mungkin air yang masuknya kurang gitu ya, maka deltanya akan jauh, sehingga penggunaan dari pressure differential ini ya untuk water itu akan sangat membantu kita untuk menganalisa kondisi fluida kerja dan kondisi drop pressure yang ada di dalam coil. Ini adalah living temperaturnya. Nah, living temperatur CHWS kita ya, tadi chill water supply kita tadi masuk sekitar 12, kemudian keluarnya sampai ke kurang lebih di 15 derajat Celcius gitu ya teman-teman. Terjadi perubahan delta T karena proses absorb thermal oleh cooling coil di dalam sistem gitu ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Saya tunjukkan di sini ada
Ini adalah manual palep semua ya, atau servis palep. Kita bisa pakai ini sesuai kebutuhan gitu ya. Normally kondisinya adalah normally open semua. Posisinya adalah ketika memang kita mau ganti manual motorized valve ini bisa kita tutup gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, fungsi motorized valve ini dia berfungsi untuk menjadi aktuator terhadap trigger set point. Ketika set point di ruangannya tercapai suhunya, maka motorized valve itu akan membuka dan menutup secara otomatis gitu ya. Jadi dia akan turun, akan nutup, akan buka sesuai dengan perintahnya. Kalau set point-nya tercapai maka dia akan nutup. Gimana nih caranya sekarang nutup atau bukanya gitu ya. Jadi pada saat misalnya temperaturnya teman-teman temperaturnya tercapai, maka fluida kerja yang awalnya masuk ke sana dia jadi kedrop gitu ya. Kedrop ke sini. Ya, ketika dia kedrop ke sini maka alirannya akan mengalir justru dari supply ini malah masuk ke return gitu ya, secara bypass gitu ya. Karena fungsi dari motorized valve ini untuk membypass fluida kerja yang bergerak ketika temperatur tercapai untuk menutup buka secara otomatis. Ini adalah motorized valve teman-teman. Oke, itu adalah sesederhananya aksesoris di instalasi kita ya. Jadi kita sangat mengutamakan estetik gitu ya, kita sangat mengutamakan masalah fungsi, kemudian durability dari sistem itu sendiri. Oke teman-teman, saya akan memperlihatkan ini adalah AHU yang cukup famous di Indonesia gitu ya. Ini adalah AHU dari brand yang kita pakai dari manufakturnya Malaysia gitu ya. Ini AHU TB1 gitu ya. Jadi dia termasuk grade medium untuk hygienic lah kurang lebih. Jadi grade-nya cukup bagus. Ini double skin teman-teman, sectionnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ada mixing box, ada pre-filter, medium filter, ada cooling coil, kemudian setelah ada cooling coil ada HEPA filter, kemudian ada supply-nya dalam posisi return-nya. Return, kemudian ada pre-filter, ada medium filter, kemudian masuk ke cooling coil, setelah cooling coil nanti ada blower, lalu ada HEPA filter di pojok sana gitu ya. Oke teman-teman, saya akan ajak teman-teman melihat ke sebelah sini. Oke. Ini adalah untuk fresh air, kita tutup sementara karena sudah ada intake fresh air secara direct dari PAHU masuk ke dalam sistem gitu ya. Oke. Ini ada fungsi side glass, kita bisa melihat ya, ada side glass di sini. Kemudian di sini ada pressure untuk tadi yang saya sebutkan, ada F9 filter. F9 filter ini ya medium gitu ya. Jadi ada medium di sini. Kemudian nanti di depan ada HEPA, ini sectionnya ya, mixing box, pre-filter, medium filter. Kemudian di sini teman-teman ada section cooling coil ya, kemudian ada section blower. Teman-teman bisa lihat ke sini. Ini adalah blowernya teman-teman. Ini adalah dari brandnya adalah Kruger gitu ya, dengan motornya menggunakan ABB gitu ya. Itu adalah motornya. Oke. Ini juga ada differential pressure tadi. Ini untuk apa? Ini untuk HEPA. Dan ini untuk yang analog tadi yang dikirim ke sana. Dan dari sini barulah kemudian disuplai ke dalam ruangan. Dan yang gak kalah penting teman-teman, Dwi Mitra ini selalu menerapkan standar untuk instalasi menggunakan plug test. Jadi kita semua bisa diagnosis kondisi udara dalam ruangan dengan membuka plug test ini gitu ya. Teman-teman, kita bisa buka atau tutup plug test ini sesuai dengan kebutuhan kita untuk menarik data. Nah ini untuk sisi AHU, ini untuk ducting supply-nya teman-teman. Ini yang masuk ke 3 ruangan tadi dan disebar ke ruangan. Standar ducting kita sebenarnya beragam berdasarkan kebutuhan dari owner. Tapi kebetulan di sini kita menggunakan Armaflex gitu ya, tebal Armaflex yang berpori, tebalnya hampir 5 cm gitu ya. Kemudian ductingnya BJLS gitu ya. Oke teman-teman, saya ingin menunjukkan di sini ada poin lain yang menarik. Mari teman-teman sini gitu ya. Jadi ini adalah dehumidifier desiccant ya. Dehumidifier desiccant ini fungsinya untuk mengabsorb moisture content gitu ya, untuk menyerap kadar air sehingga RH-nya relatif rendah. Oke, teman-teman, ini adalah panel kontrolnya. Kita bisa atur di sini ya, berapa dia proses temperatur inletnya gitu ya, bisa kita monitoring. Kemudian berapa proses out temperaturnya atau udara yang keluar daripada proses yang kita ambil gitu ya.
kemudian berapa aktual temperatur reaktivasinya dan berapa besar regenerasinya gitu. Jadi kita bisa atur set point-nya, apakah set point berdasarkan temperatur atau kita akan mengaturnya berdasarkan return RRH. Nah ini gitu ya. Jadi kita bisa atur dua pilihan, apakah berdasarkan temperatur atau berdasarkan RH. Ini adalah panel kontrolnya. Oke. Jadi teman-teman semua, ini adalah desikan dehumidifier system. Kita mengabsorb moisture dari ruangan yang datang ke sini lalu diserap lalu masuk ke post cooling. Di post cooling terjadi sensible cooling, ya terjadi penurunan thermal karena latennya sudah diambil di sini, maka sensibelnya diambil di sini. Sehingga kondisi ini yang kemudian akan menghasilkan achievement RH dan temperatur yang sesuai dengan keinginan. Oke, teman-teman, tadi saya lupa di sini juga dilengkapi PSD gitu ya. PSD dari Schneider untuk mengatur berapa besar frekuensi kerja dari motor yang digunakan di sini. Oke, mari teman-teman saya ingin lihatin ke daerah sini. Yang menarik di project ini, regenerasi sistem untuk desikan dehumidifiernya dia menggunakan steam ya. Mari ke sini, saya akan tunjukkan ini adalah coil steam gitu ya. Coil steam ini cukup panas dengan tekanan kerja masuknya kurang lebih di 4,5 bar gitu ya. 4,5 bar sampai dengan 5 bar. Ini akan memanaskan udara dari luar, dari sini kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan dia akan masuk ke proses pemanasan desikan rotor. Lalu setelah dipanaskan uap air yang sudah ditangkap dia akan terbuang gitu ya menuju ke reaktivasi out. Dan ini adalah aksesoris dari steam ya. Aksesoris steam kita di sana masuk ada mainland steam ya di daerah sana. Di daerah sana ada mainland steam ya. Teman-teman, daerah sana ada mainland steam, baru setelah dari mainland kita punya namanya PRF ya, pressure reducer valve gitu ya. Pressure reducer valve ini berfungsi untuk menurunkan tekanan kerja dari mainland steam ke tekanan kerja yang dibutuhkan oleh objek gitu ya, atau oleh dehumidifier. Dari misalnya 10 bar diturunkan ke 4,5 bar oleh PRF dan kemudian dilengkapi oleh seluruh aksesoris steam yang dibutuhkan. Ada manual valve, ada strainer, ada tekanan untuk mengidentifikasi tekanan, kemudian untuk mengetahui ada aliran steam atau tidak gitu kan, kemudian untuk mengetahui fase dari steamnya kita lengkap semua seperti yang jelaskan teman saya tadi Dandi. Di sini ada banyak aksesoris yang kita gunakan. Lalu steam yang sudah menjadi air karena proses termodinamika atau penyerapan kalor dari proses reaktivasi ini, drainnya akan dikembalikan ke feeder ya. Nanti akan masuk ke tangki storage gitu ya, untuk tangki untuk penyimpanan thermal gitu, baru nanti dibalikin lagi ke steam. Oke teman-teman, lanjut ke sini. Oke, ini fisiknya ya teman-teman untuk dehumidifier, ini untuk pemimpaan steamnya. Kita bisa lihat, nah kalau steam itu inletnya selalu di atas ya. Ini steam inletnya di atas, baru dia masuk ke bawah. Dan ini juga kita pasang kita pasang juga di sini ada namanya modulating valve sebelah sana teman-teman, bisa dilihat yang warna biru di atas, warna biru di atas ya. Itu tuh warna biru ya, warna biru di atas itu adalah modulating valve untuk mengatur jumlah steam ya yang akan masuk ke dalam proses. Kalau memang tidak dibutuhkan dia akan menutup dan akan membuka sesuai dengan kebutuhan dia. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan di project ini. Intinya project ini sudah sukses terrealisasi dengan baik. Kalau teman-teman ada kebutuhan tentang HVAC ya, tentang tata udara dan aplikasinya atau assessment dan sebagainya, bisa hubungi kami di www.dewimitratechnindo.com gitu ya. Jadi ini adalah project yang cukup baik untuk referensi teman-teman. Ruangannya negatif, RH-nya dikontrol, temperaturnya dikontrol, kemudian regenerasi prosesnya menggunakan steam. Dan ini sangat hemat energi gitu ya. Kita tidak butuh banyak energi di sini karena sistemnya pakai chill water, sistemnya pakai steam regeneration, dan ruangannya juga cukup kedap, ductingnya juga tidak banyak leakage sehingga outputnya akan sangat memberikan dampak positif untuk owner. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Salam dahsyat dari saya, Ade Maulana, Air Engineering PT Dewi Mitra Technindo. Good engineering, good working, and good after selling. Bye-bye.